Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat, masih dalam bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang bentuk akar dan cara menyederhanakannya. Kemarin pada video sebelumnya, kita sudah membahas tentang bentuk pangkat pecahan. Itu adalah materi untuk penghubung ke dalam materi ini, yaitu materi tentang bentuk akar. Untuk lebih jelasnya, mari kita mulai saja materi tentang bentuk akar, apa itu bentuk akar, dan nanti bagaimana cara menyederhanakannya. Selamat mengikuti. Pangkat lawannya adalah akar. Kemarin kita sudah menyimpulkan seperti itu. Jadi pangkat lawannya akar. Saya berikan ilustrasi atau contohnya seperti ini. Misalnya 1 kuadrat sama dengan 1, ternyata pada akar 1 sama dengan 1. 2 pangkat 2 sama dengan 4, sedangkan akar 4 sama dengan 2. 3 pangkat 2 atau 3 kuadrat hasilnya 9, akar 9 hasilnya 3, dan seterusnya. 4 kuadrat sama dengan 16, akar 16 sama dengan 4. Jadi lawannya, sekali lagi pangkat lawannya akar ya. 5 kuadrat hasilnya 25, sedangkan akar 25 hasilnya 5. 6 kuadrat hasilnya 36, akar 36 sama dengan 6. Seperti itu terus menerus. Saya buat contoh sampai 10 kuadrat sama dengan berapa? 100. Akar dari 100 10. Yang tidak saya tuliskan misalnya 12 kuadrat. Berapa? 144. Akar dari 144 hasilnya 12. Kita lihat di sini pada yang bentuk akar. Kita lihat yang bentuk akarnya dulu. Kita lihat bersama ya. Di situ ada akar 1 dan akar 4, terus akar 9, terus kemana akar 2, akar 3, akar 5, kok tidak ada di situ? Nah, pertanyaannya adalah berapakah akar 2, akar 3, dan akar 5 itu? Sedangkan akar 1, akar 4, akar 9 ada langsung bilangan bulat. Itu yang menjadi pertanyaan kita pada kali ini. Berapakah akar 2, akar 3, akar 5? Jika dihitung memakai kalkulator, hasilnya akan seperti ini. Jadi kalian punya kalkulator di rumah, misalnya dipakai untuk menghitung akar 2, hasilnya 1,41421,356 titik-titik, artinya dan seterusnya, banyak sekali masih. Selanjutnya akar 3 1,723 20508 dan seterusnya. Akar 5 2,23606,797 dan seterusnya. Artinya titik-titik dan seterusnya ya. Kalau saya sebutkan di sini nanti tidak akan cukup tempatnya. Disinilah yang disebut sebagai bentuk akar. Jadi kalau disimpulkan seperti apa? Disimpulkan berarti bentuk akar adalah akar dari bilangan rasional yang hasilnya berupa bilangan irasional. Ingat tadi 1,414 itu adalah bilangan irasional. Jadi yang bilangan desimal yang koma-koma itu yang kalian hitung pakai kalkulator adalah bilangan irasional. Nah, apa itu bilangan irasional dan rasional itu? Apakah sudah pernah belajar tentang itu?
Ini hanya sekedar untuk mengingatkan saja tentang rasional dan irasional. Jadi, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat diubah menjadi pecahan biasa atau A per B ya, A per B. Dan apabila diubah ke desimal, angkanya akan berhenti di suatu bilangan tertentu. Apabila tidak berhenti, maka akan membentuk pola pengulangan. Nah, contohnya seperti apa contohnya? Yuk, lebih jelasnya ke contoh. Misalnya ada 1/2. Kalau dihitung pakai kalkulator 0,5, berhenti kan? Sudah cukup 0,5. Kemudian kalau misalnya kamu hitung 1/3 sama dengan 0,3333, tidak berhenti tapi ada pengulangan yaitu 3333. Itulah contoh bilangan rasional. Sedangkan kalau bilangan irasional seperti apa? Bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat diubah menjadi pecahan biasa atau A per B. Dan apabila diubah ke desimal, maka angkanya tidak akan berhenti dan tidak memiliki pola tertentu. Yuk, contohnya seperti apa? Contohnya pi. Ini biasanya di materi menghitung lingkaran. Kalau nilai pi pakai pecahan biasa biasanya 22/7. Kalau dihitung pakai kalkulator menjadi 3,141, 592 dan seterusnya. Kadang hanya disingkat menjadi 3,14. Padahal kalau dihitung seterusnya itu adalah bilangan yang desimalnya banyak sekali di belakangnya. Hanya kita singkat menjadi 3,14. Terus dalam bahasan kali ini yaitu tadi adalah akar 2. Akar 2 tadi berapa? Nah, kita lihat di sini tidak ada pengulangan. Akar 3, kita lihat hasilnya tadi berapa? 1,7 dan seterusnya. Ternyata juga tidak ada pengulangan atau pola tertentu. Akar 5. Nah, di sini juga sama. Tidak ada pola pengulangan 2,23, 606, 797. Nah, itu kan tidak ada pengulangan. Itulah bilangan irasional. Jadi intinya seperti apa toh? Intinya adalah bentuk akar itu berupa jika dihitung itu bentuknya bilangan desimal tapi hasilnya banyak sekali. Nah, contohnya seperti tadi, akar 2, akar 3, akar 5. Nah, materi intinya adalah di sini kita bagaimana nanti menyederhanakan dengan memakai salah satu sifat bentuk akar. Saya buat salah satu sifat saja, yaitu akar dari A kalikan B. Ini akar ini bisa dipisahkan, akar A dikalikan dengan akar B. Ini adalah cara untuk menyederhanakan bentuk akar. Nah, contohnya lebih jelasnya seperti apa? Yuk, contohnya sederhanakanlah bentuk akar di bawah ini. Nomor 1, akar 12. Berapa bentuk sederhananya? Cara paling mudah adalah cari perkalian bentuk dua bilangan bentuk akar, tapi salah satunya adalah bilangan kuadrat. Nah, bilangan kuadrat itu apa saja? Nah, saya sebut ini hanya untuk mengingatkan saja. 1, 4, 9 artinya apa toh? 1 kuadrat 1, 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 4 kuadrat 16 dan seterusnya. Ini hanya untuk mengingat dan mempermudah saja. Ya, akar 12. Berarti kita lihat bilangan kuadrat bisa dipakai 4 kali 3. Jadi cari dua bilangan kuadrat, tetapi salah satunya adalah bilangan kuadrat. Saya ulangi lagi,
cari dua bilangan yang salah satunya adalah bilangan kuadrat. Di sini saya memilih 4 ya. 4 kalikan berapa? 3. Yuk kita pisah angka 4-nya. Akar 4 dikalikan dengan akar 3. Akar 4 sendiri itu berapa toh? Tadi kita hitung adalah angkanya hasilnya 2. Sedangkan akar 3 kalau dihitung ternyata koma ya. Berarti akar 3-nya tetap. Jadi hasilnya akar 12 sama dengan 2 akar 3. Sampai di sini paham ya? Hanya satu contoh saja, setidaknya sudah bisa menangkap. Saya berikan contoh lagi, akar 18. Yuk. Ingat, ini saya cantumkan di sini biar lebih mudah. Akar 18 lebih mudahnya, akar 18 dibagi 4 bisa enggak? Enggak. Dibagi 9, oh bisa. Yuk. 9 kalikan berapa? 2. Yuk, berarti akar 9 dikalikan dengan akar 2. Akar 9 itu berapa? Akar 9. Akar 9 itu 3. Jadi hasilnya 3 akar 2. Itulah bentuk sederhananya. Nomor 3, akar 75. Yuk kita cari. Ternyata bisa dibagi dengan 25 bilangan kuadrat. Jadi kalau kita langsung yuk, akar 25 dikalikan berapa? Kalikan 3. Berarti akar 25 itu berapa toh? Akar 25 itu adalah 5. 5 dikalikan berapa? Akar 3. Oke. Nomor 4 ya. Lebih banyak. Akar 700. Angkanya lebih besar sekarang. Akar 100 dikalikan dengan akar 7. Akar 100 itu berapa toh? Akar 100 adalah 10. Akar 700 disederhanakan menjadi 10 akar 7. Mudah kan? Ya, kalau misalnya belum paham, contoh-contoh tadi bisa diulangi kembali. Yang nomor 5, misalnya akar 32. Akar 16 dikalikan dengan 2. Bagi anak yang sudah pandai atau kalian sudah bisa langsung menangkap adalah mencari bilangan kuadrat yang terbesar, yaitu 16. Berapa akar 16? Akar 16 itu adalah 4. Kemudian akar 2-nya nggak bisa, berarti 4 akar 2 hasilnya. Atau misalnya kok kalian kesulitan menemukan bilangan kuadrat yang terbesar, misalnya 4 kalikan 8. Angka 4 itu kan bilangan kuadrat. Ya, bisa dicari akar 4-nya. 4 kalikan 8. Akar 4 itu berapa? 2. Terus kalikan akar 8. Kita lihat di sini akar 8-nya itu kan masih bisa dirubah lagi. 2. Ini 2 itu adalah tadi hasilnya yang tadi sudah ya. Sekarang kita memikirkan akar 8-nya. Akar 8 itu bisa disederhanakan lagi. Berapa? 4 kalikan 2. Bilangan 4 itu kan bisa diakar. Akar 4 itu berapa toh tadi? Akar 4 adalah hasilnya 2. Bisa dikalikan nanti ya dengan akar 2. Nah, pada bentuk 2 kali 2 kalikan akar 2 itu adalah nanti pada materi selanjutnya, yaitu tentang sifat-sifat perkalian. Berapa 2 kali 2? 4. 4 kalikan akar 2. Hasilnya adalah sama. Di sini 4 akar 2, ternyata yang pakai yang satunya juga 4 akar 2. Jadi dari sini adalah menurut peribahasa banyak jalan menuju Roma. Jadi dalam matematika kita harus percaya diri. Cara menemukan suatu permasalahan, solusinya banyak cara. Oke, sampai di sini. Jadi tetap percaya diri ya. Materinya sudah diberikan. Ini sebagai bahan latihan saja. Untuk mengukur kemampuan kita, materi-materi yang sudah diberikan, apakah sudah ditangkap dengan baik
dan benar atau belum. Dan ini sebagai ukuran kemampuan kalian secara mandiri. Dengan mencoba dan betul, maka rasa percaya diri terhadap bidang matematika akan tumbuh. Oke, selamat mencoba. Demikian untuk materi pada kali ini, semoga bermanfaat. Nantikan materi-materi selanjutnya, bahwa video pembelajarannya adalah video yang berkesinambungan. Sekian dan sampai berjumpa di lain kesempatan.